Jika Anda bisa menjadi seperti pria ini, bertahan hidup sendirian di hutan belantara hingga 5 tahun, tidak hanya makan smoothie buah yang lezat, dan membangun tempat berlindung dari batu bata dan mortir yang Anda buat sendiri, saya pikir itu sangat keren. Sebagian besar alasan mengapa kami memilih tempat ini untuk membangun tempat berlindung adalah karena ada banyak tanah liat di bawah tanah, dengan labu dan sedikit air, dan kemudian Anda menguleni dengan tangan Anda berulang kali. Dan kemudian Anda mendapatkan batu bata berkualitas baik, tapi cukup untuk membangun rumah. Untuk membangun sebuah rumah, itu akan menjadi proses yang sangat panjang. Jadi masalah makanan harus diselesaikan terlebih dahulu. Pohon ini, yang disebut palo verde, menghasilkan polong yang terlihat seperti kacang kedelai. Kacang di dalamnya mengandung protein nabati yang tinggi. Daerah Zek penuh dengan polong ini. Beberapa menit kemudian, kami memungutnya. Kacang ini bisa dimakan tanpa diolah. Rasanya seperti kacang polong yang manis, dan jumlahnya banyak. Setelah Zek makan dan beristirahat sejenak, dia akan melanjutkan untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Pertama, dia pergi ke pohon juniper dan mengupas beberapa kulit kayu kering. Kulit kayu itu sangat lembut. Zek mengikatnya dengan tali yang dia buat sendiri, dan membuat kasur dari kulit pohon juniper. Dan kemudian dia meletakkan selimut kulit domba di atasnya, dan memakan buah polong yang ia kumpulkan di siang hari. Itu adalah kehidupan yang sangat menyenangkan. Keesokan harinya, Zek menghabiskan pagi hari dengan membuat batu bata. Baru pada siang hari ia memutuskan untuk keluar mencari makanan. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan seekor bison yang mati di tengah jalan. Dia mengira Lady Luck kembali berpihak padanya. Tapi dari suara klaksonnya, jelas sekali bahwa bison ini telah mati setidaknya selama 1 tahun. Tidak ada bagian yang bisa dimakan di dalamnya. Tapi Zek tidak menyerah. Dia menarik sepotong kulit dan tulangnya, dan dia tidak bisa menahan sisanya. Dia harus menunggu sampai nanti untuk membuangnya. Lalu dia pergi ke sungai dan merendam kulitnya di dalam air. Ketika itu melunak, ia bisa menemukan cara untuk menggunakannya. Sekarang dia ada di sini. Zek memutuskan untuk mandi sebelum pergi. Saat dia sedang mandi, dia menyadari bahwa semua ikan yang tidak dia tangkap dalam setengah hari terakhir menghampirinya. Kaki Zek yang belum pernah dicuci selama 5 tahun. Hal ini membuat Zek marah. Dia berpikir dalam hati, aku tidak memakanmu. Kamu memakan kakiku. Bagaimana jika saya memakan kulit saya sendiri saat saya makan ikan? Tapi ikan-ikan ini tidak bodoh. Ketika mereka melihat Zek mendekat, mereka semua menyelinap pergi. Kemudian Zek menarik kail yang sama seperti yang terakhir kali. Tapi setelah setengah jam mencoba, tetap saja tidak ada. Rasanya lebih baik menggantungkan sepotong kulit di atasnya. Zek mengambil tulang sapi yang dipungutnya tadi. Dia mengalihkan perhatiannya ke ikan lele. Upaya yang gagal. Zek telah kehilangan kepercayaan diri dalam memancing. Meskipun dia tidak mendapatkan ikan, tapi ia tetap harus makan. Di semak-semak di sekitar kami ada banyak buah manzanita. Buah ini adalah buah tahun lalu. Mereka sangat kering di permukaan. Mereka bisa dihaluskan untuk membuat minuman favorit Zek. Tapi api sudah padam setelah sekian lama padam. Dia harus bersusah payah mengebor kayu untuk menyalakan api. Butuh banyak waktu untuk melakukan apapun di alam liar. Memasak minuman kecilnya sendiri, dan mengupas beberapa kacang untuk dimakan. Zek merasa kelelahan karena aktivitas fisik yang terus-menerus. Setelah makan, yang dia inginkan hanyalah berbaring. Namun tak lama setelah itu, hujan turun lagi. Tempat berteduhnya pada dasarnya adalah atap terbuka. Zek tidak punya pilihan selain bangun dan membungkus kulit kayu. Dia kembali dan menenun atap kulit kayu untuk dirinya sendiri. Meskipun terlihat sedikit sederhana, tapi selama hujan tidak terlalu deras, Zek tidak keberatan.